Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Kita tahu bahwa kematian itu pasti datangnya. Ia dapat memisahkan antara orang-orang yang saling mencintai dan mengasihi. Ia dapat menjauhkan yang dekat, dan pemutus nikmat, dan memutus persaudaraan yang erat. Bahkan kematian dapat membuat anak-anak menyandang gelar yatim atau piatu. Ia juga mampu mencerai-beraikan persaudaraan. Inilah beberapa hikmah dari musibah kematian yang wajib kita ketahui. 1. Kematian pasti akan menjemput kita. Kematian yang kita tidak akan pernah bisa luput darinya walau berlindung dalam suatu benteng yang teramat kokoh sekalipun. Sebagaimana firman Allah yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. 2. Kematian adalah musibah terbesar. Kematian adalah salah satu musibah terbesar yang menimpa manusia. Allah Ta'ala telah memberikan nama kepada kematian dengan sebutan musibah. Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 35. Sungguh dia adalah musibah dan bencana paling besar yang menimpa manusia. Dan sesuatu yang lebih besar lagi adalah ketika seseorang menemui kematian dalam keadaan lalai dan tanpa persiapan apapun. Itu adalah musibah terbesar, bahkan lebih besar dari kematian itu sendiri. 3. Bagi yang sabar terhadap musibah kematian, maka mendapatkan perlindungan dari api neraka. Sungguh orang yang telah diuji dengan musibah kematian dan mampu untuk bersabar, ia mendapatkan perlindungan dari api neraka. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia berkata, seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW dengan membawa anaknya yang sedang sakit seraya berkata, wahai Rasulullah SAW, doakanlah kepada Allah kesembuhan untuknya, karena sungguh 3 anakku telah meninggal. Beliau bertanya, benarkah sudah 3 anak? Wanita itu menjawab, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh engkau telah terhalang dengan tabir yang kuat dari api neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 4770. 4. Balasan surga bagi yang sabar terhadap musibah kematian. Dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya ia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah SAW sambil membawa anaknya, lalu Nabi SAW bertanya padanya, apakah engkau mencintainya? Ia menjawab, wahai Rasulullah, Allah mencintaimu, demikianlah juga aku mencintainya. Lantas Rasulullah SAW lama tidak melihatnya, lalu beliau bersabda, di manakah anak si fulan? Orang-orang menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah meninggal. Rasulullah SAW bersabda pada ayahnya, tidakkah engkau suka, bila engkau memasuki surga dari satu pintu di antara pintu-pintunya kecuali engkau mendapatkan anakmu sedang menunggumu? Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu khusus untuknya atau untuk semuanya? Beliau menjawab, bahkan untuk semua dari kalian. Hadis riwayat Ahmad nomor 19472. Dijelaskan juga dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, tidak ada balasan yang sesuai di sisiku bagi hambaku yang beriman, apabila aku mencabut nyawa orang yang dicintainya di dunia, kemudian ia rela dan bersabar kecuali ia mendapatkan surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 5944. 5. Kematian sebagai pengingat, dan dari hal-hal yang akan meringankan beban dari musibah, menghilangkan kesedihan atasnya, menjadikan jiwa mampu untuk bersabar, menghadirkan keridoan dalam hati, dan meringankan rasa sakit karenanya adalah dengan mengingat kembali wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sungguh umat ini tidak diberikan musibah yang lebih besar dari kematian Nabi dan terputusnya wahyu. Jika seseorang dapat merasakan betapa beratnya kematian Nabi bagi umat, maka meninggalnya salah seorang yang kita cintai akan terasa lebih ringan. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang lebih layak untuk menjadi yang paling kita cintai melebihi Muhammad SAW. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Sabit al-Jumahi radhiyallahu anhu mereka berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ditimpa musibah, maka hendaknya ia mengingat musibah yang ia alami dengan wafatnya diriku.
Karena sesungguhnya wafatku adalah musibah yang paling besar. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Ad-Darimi dan lainnya dalam As-Sahihah nomor 1106. 6. Kematian seseorang yang dicintai akan mendapatkan gantinya yang lebih baik. Meninggalnya seseorang yang dicintai, seseorang akan tetap mendapatkan balasan pahala dan ganti lebih baik dari Allah Ta'ala. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang tertimpa suatu musibah lalu ia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Artinya segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali padanya. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku, dan berilah ganti dengan yang lebih baik, melainkan Allah akan memberinya pahala dalam musibahnya, dan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim nomor 1526. Demikianlah hikmah dari musibah kematian yang wajib diketahui umat Islam, agar seorang hamba lebih mendekat lagi kepada Allah, lebih panjang lagi dalam bersujud, dan lebih khusyuk dalam mengadukan masalahnya. Allah berfirman, dia, Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Yusuf ayat 86. Semoga Allah membalas kesabaran atas musibah yang menimpa kaum muslimin dengan pahala yang besar di sisinya. Dan semoga Allah mengampuni dan merahmati orang-orang. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.